Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas pemeriksaan akuntansi F. Di sini kami akan memaparkan terkait review materi minggu pertama sampai minggu ke-6. Pertama-tama, izinkan saya sebagai perwakilan untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 5. Pertama ada Farah Aprilia Cynthia Bella, NPM Mahir 245, kedua Bagas Hendrawan, NPM Mahir 248, ketiga Diva Aprilia Putri Maghriba, NPM Mahir 252, keempat Muhammad Fikri Aminullah, NPM Mahir 264, kelima Gadis Junita Pratiwi, NPM Mahir 272. Memasuki bab yang pertama, yaitu konsep dasar audit laporan keuangan. Definisi audit. Audit itu adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit itu harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Jadi, untuk melakukan audit itu harus ada informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar atau kriteria yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Lalu dalam tahap audit juga itu ada pengumpulan dan mengevaluasi bukti. Bukti sendiri itu adalah informasi apapun yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit itu telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau belum. Bukti itu juga memiliki banyak bentuk, termasuk yang pertama data elektronik dan dokumenter tentang transaksi. Terus ada komunikasi tertulis dan elektronik dengan pihak luar. Terus ada juga pengamatan oleh auditor dan kesaksian lisan dari pihak yang diaudit atau klien. Terus tahap akhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit. Yang mana laporan audit itu untuk mengkomunikasikan temuan auditor kepada pengguna. Laporan itu sifatnya berbeda-beda, tetapi semuanya itu harus memberitahu pembaca tentang tingkat kesesuaian antara informasi yang diaudit dan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu perbedaan akuntansi dan audit. Akuntansi itu adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan peristiwa ekonomi dengan cara yang logis untuk tujuan menyediakan informasi keuangan bagi pengambilan keputusan. Sedangkan audit itu adalah menentukan apakah informasi yang dicatat itu dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Kalau tadi akuntansi kan menyediakan informasi keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau audit itu untuk memastikan keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Terus untuk pelaku akuntansi itu dilakukan oleh akuntan perusahaan atau individu yang bertanggung jawab atas pembukuan dan pelaporan keuangan. Sedangkan audit itu dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang bersifat independen. Untuk akuntansi sendiri, fokusnya yaitu untuk pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan juga analisis keuangan. Sedangkan untuk audit, fokusnya itu untuk verifikasi dan penilaian kewajaran laporan keuangan yang telah disusun. Untuk akuntansi sendiri, pedomannya itu ada standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan audit itu pedomannya standar auditor. Nah, selanjutnya ada tipe audit. Di sini tipe audit itu ada 3. Yang pertama audit operasional, kedua audit kepatuhan, dan yang ketiga audit laporan keuangan. Jadi audit operasional itu adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasional organisasi. Tujuannya itu untuk tujuan tertentu organisasi, dan hasilnya itu berupa rekomendasi perbaikan. Kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan itu dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mematuhi prosedur, aturan, atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Ini tuh berdasarkan kebijakan dan perundang-undangan. Hasilnya itu berupa opini auditor atas kepatuhan perorangan atau organisasi tersebut. Tipe audit yang ketiga yaitu audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan itu dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau belum.
Itu berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum. Hasilnya berupa opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya yaitu jenis auditor. Di sini ada 4 jenis auditor. Yang pertama yaitu auditor untuk kantor akuntan publik bersertifikat. Jadi auditor ini bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis dari semua perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Jenis auditor yang kedua yaitu auditor kantor akuntabilitas pemerintah. Jadi auditor kantor akuntabilitas pemerintah itu adalah auditor yang bekerja untuk kantor akuntabilitas pemerintah. Ketiga yaitu agen pendapatan internal. Agen pendapatan internal itu adalah auditor yang bekerja untuk Internal Revenue Service dan melakukan pemeriksaan pengembalian pajak. Jenis auditor yang keempat yaitu auditor internal. Jadi auditor internal itu adalah auditor yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi dewan direksi dan manajemen sebuah perusahaan. Selanjutnya, bab kedua yaitu membahas terkait ruang lingkup profesi akuntan dan kantor akuntan publik. Profesi akuntan dan ruang lingkupnya. Jadi, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 terkait akuntan publik. Akuntan publik sendiri itu berperan dalam memberikan nilai tambah pada pelaporan keuangan melalui penyediaan jaminan atas keakuratan dan keandalan serta kesesuaian penyajian laporan keuangan setiap perusahaan dengan standar yang telah berlaku. Nah, selanjutnya yaitu kantor akuntan publik atau disingkat menjadi KAP. Itu adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 terkait akuntan publik. Kantor akuntan publik sendiri itu menawarkan berbagai jasa. Ada layanan akuntansi dan pembukuan, ada juga layanan pajak dan juga layanan konsultasi manajemen dan konsultasi risiko. Di sini ada jenis-jenis firma akuntan publik. Yang pertama yaitu Big Four International Firms. Nah, itu adalah firma akuntan publik terbesar di Amerika Serikat. Ada Deloitte, terus ada Ernst & Young, ada KPMG dan PricewaterhouseCoopers. Nah, terus firma akuntan publik yang kedua yaitu nasional atau regional firms. Yang ketiga yaitu local firms, jadi atau perusahaan lokal. Perusahaan lokal itu hanya memiliki satu kantor dan melayani klien terutama dalam jarak tempuh yang dekat. Jadi beda dengan Big Four dan national firm atau regional firms. Kalau Big Four dan national firms itu mungkin memiliki berbagai kantor, sedangkan local firms itu hanya memiliki satu kantor dan dalam jarak tempuh yang dekat. Nah, selanjutnya yaitu struktur organisasi firma akuntan publik. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu perseorangan. Perseorangan itu adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja. Terus yang kedua ada persekutuan. Persekutuan itu adalah usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Terus yang perseroan itu adalah badan usaha yang berbadan hukum yang modelnya terbagi dalam saham. Lalu di sebelah struktur organisasi itu ada tingkat dan tanggung jawab staf. Yang pertama yaitu tingkat asisten staf. Pengalamannya yaitu 0 sampai 2 tahun. Tanggung jawabnya melakukan sebagian besar pekerjaan audit terperinci. Lalu ada auditor senior atau penanggung jawab. Pengalamannya yaitu untuk mencapai auditor senior atau penanggung jawab itu butuh pengalaman 2 sampai 5 tahun. Nah, auditor senior atau penanggung jawab ini tuh bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur audit termasuk mengawasi dan meninjau pekerjaan staf.
Tingkat yang ketiga yaitu manajer dan manajer senior. Untuk mencapai manajer itu membutuhkan 5 sampai 10 tahun dan bertanggung jawab untuk membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, meninjau pekerjaan penanggung jawab dan mengelola hubungan dengan klien. Nah, seorang manajer itu dapat bertanggung jawab atas lebih dari satu penugasan pada saat yang bersamaan. Tingkat yang keempat yaitu mitra atau partner. Nah, untuk bisa menjadi mitra atau partner itu harus memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Dan mitra atau partner ini tuh tanggung jawabnya meninjau keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam keputusan audit yang signifikan. Nah, mitra sendiri itu adalah pemilik firma dan karena itu memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan audit dan melayani klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan ketiga yaitu audit dan laporannya. Yang pertama ada standar Unmodified Opinion Audit Reports for Non-Public Entities. Jadi, standar Unmodified Opinion Audit Reports ini adalah laporan audit yang paling umum dikeluarkan oleh auditor untuk entitas non-publik. Nah, laporan ini menyatakan bahwa auditor memiliki opini bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Adapun tujuan utama dari laporan ini adalah memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut telah diaudit secara independen dan bebas dari kesalahan material. Selanjutnya adalah isi dari laporan audit yang dapat dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah judul laporan, di mana pada judul laporan ini harus mencantumkan kata independen untuk menunjukkan bahwa audit dilakukan secara independen dan tidak memihak. Lanjut ada alamat laporan, ini harus mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang diaudit, serta nama dan alamat kantor perusahaan KAP yang mengaudit. Lanjut ada paragraf pendahuluan. Nah, ini pada paragraf ini menjelaskan eh, apa saja tugas auditor dan mencantumkan jenis laporan keuangan yang diaudit. Contohnya adalah laba rugi, lalu ada neraca, arus kas, dan seterusnya. Lalu ada tanggung jawab manajemen. Nah, pada paragraf ini akan menjelaskan apa saja eh, tanggung jawab atau poin-poin yang harus dikerjakan oleh manajemen terkait dengan audit. Lalu ada tanggung jawab auditor yang menjelaskan bahwa tanggung jawab auditor adalah menyatakan pendapat tentang laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan. Lalu ada paragraf lingkup yang menjelaskan bahwa audit melibatkan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Lalu ada paragraf pendapat, yaitu mencantumkan pendapat auditor tentang laporan keuangan yang dapat dibagi menjadi 5 yang akan saya jelaskan di akhir bab ini. Lalu yang terakhir ada tanda tangan dan alamat kantor akuntan publik. Lalu ada kondisi untuk mengeluarkan standar unmodified opinion reports. Di sini terdapat 4 kondisi yang harus dipenuhi oleh manajemen. Yang pertama itu semua laporan keuangan harus disertakan, baik itu laba rugi, ekuitas pemegang saham, neraca, arus kas, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada bukti audit yang cukup dan tepat harus dikumpulkan. Lalu yang ketiga ada laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah tidak ada keadaan yang mengharuskan penambahan paragraf penjelasan penekanan atau modifikasi kata-kata atau pendapat auditor dalam laporan. Lalu ada laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf atau modifikasi kata-kata. Jadi, laporan audit pada umumnya memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Dalam beberapa kasus, auditor tetap memberikan opini tidak dimodifikasi, tetapi menambahkan paragraf penjelas atau emphasis of matter untuk menyoroti hal tertentu yang dianggap penting bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada penyebab tambahan paragraf penjelas dalam audit. Jadi setidaknya ada 5 kondisi utama yang dapat menyebabkan auditor menambahkan paragraf penjelas dalam laporan audit meskipun opini yang diberikan tetap tidak dimodifikasi. Yang pertama adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi. Misal, dalam perhitungan persediaan, perusahaan manajemen itu menggunakan pertamanya menggunakan metode FIFO, lalu
eee, bulan selanjutnya menggunakan LIFO, lalu selanjutnya menggunakan rata-rata. Nah, di sini kan ada ketidakkonsistenan, maka di situ itu merupakan salah satu penyebab adanya tambahan paragraf penjelas. Lanjut yang kedua adalah keraguan atas kelangsungan usaha. Nah, jika auditor menemukan indikasi bahwa perusahaan mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan, maka auditor itu harus mempertimbangkan untuk menambahkan paragraf penjelas dalam laporan audit. Lalu yang ketiga ada auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, contoh dalam situasi tertentu, perusahaan mungkin menerapkan metode akuntansi yang berbeda dari standar akuntansi yang berlaku. Tetapi penyimpangan tersebut justru menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dan andal. Lalu yang keempat ada penekanan atas hal ini atau emphasis of other matters. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, auditor mungkin ingin menyoroti informasi penting yang tidak terkait langsung dengan kewajaran laporan keuangan, tetapi relevan bagi pengguna laporan keuangan. Lalu yang terakhir adalah laporan melibatkan auditor lain. Nah, dalam beberapa kasus itu auditor itu akan bekerja sama antar perusahaan KAP. Jadi KAP satu dan KAP yang lain itu akan mengaudit perusahaan yang sama tetapi dalam periode yang berbeda. Jadi dengan adanya hal ini maka harus ditambahkan paragraf penjelas. Lalu ada situasi yang membutuhkan penjelasan tambahan dalam laporan audit. Yang pertama adalah ruang lingkup audit telah dibatasi atau scope limitation. Jadi ketika seorang auditor belum mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan tersebut dinyatakan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang benar, maka kondisi di sini dapat disebut sebagai penebatasan ruang lingkup. Lalu yang kedua adalah auditor tidak independen. Jadi auditor tidak independen itu jika mereka memiliki keterkaitan antara kantor KAP dengan manajemen. Contoh, tim yang diutus oleh KAP untuk mengaudit suatu perusahaan, suatu manajemen, itu memiliki pengaruh atau kepada pihak manajemen. Jadi baik itu keluarga atau kerabat dekat. Lalu untuk kasus yang kedua, itu auditor atau KAP ini itu memiliki investasi pada perusahaan tersebut. Maka hal ini dapat menjadikan situasi yang membutuhkan penjelasan tambahan. Lanjut ada materialitas. Jadi materialitas itu adalah salah satu faktor penting dalam audit yang menentukan apakah suatu kesalahan dan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan cukup signifikan untuk mempengaruhi pengguna laporan. Jadi simpelnya untuk materialitas itu adalah konsep yang menentukan apakah informasi tersebut akan berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan. Nah, di sini ada beberapa contoh, beberapa tingkat materialitas. Yang pertama itu ada tidak material, yakni kesalahan kecil yang tidak berpengaruh pada keputusan pengguna laporan keuangan. Lanjut ada material tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan laporan. Jadi, adanya kesalahan cukup besar untuk diperhatikan, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan masih bisa diandalkan. Dan yang terakhir ada material dan mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan. Itu adanya kesalahan yang sangat besar sehingga laporan keuangan itu menjadi amburadul, menyesatkan. Materi terakhir untuk bab ini adalah mengenai 5 jenis laporan opini audit. Yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian. Jadi ini adalah opini terbaik yang dapat diberikan oleh seorang auditor, di mana auditor ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, tanpa adanya salah saji material. Lanjut, yang kedua adalah opini wajar dengan penambahan paragraf penjelasan. Jadi, sama seperti pada poin satu, tetapi pada poin ini, opini wajar dengan penambahan paragraf ini, ada hal-hal yang perlu disorot oleh seorang auditor sehingga ditambahkannya suatu paragraf. Lanjut, ada opini wajar dengan pengecualian. Nah, dalam opini ini, auditor menemukan kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, tetapi kesalahan tersebut tidak secara material mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan. Lanjut, ada opini tidak wajar, di mana laporan opini ini, itu auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan.
Ini adalah opini yang paling buruk dan menunjukkan adanya salah saji material yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Jadi auditor itu tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan karena terbatasnya bukti audit yang tersedia atau adanya ketidakpastian besar yang tidak bisa diselesaikan. Jadi, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan tanggung jawab dari audit. Selanjutnya itu ada tujuan pelaksanaan audit keuangan, di mana tujuan dari audit keuangan yaitu untuk memberikan pendapat kepada pengguna laporan keuangan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, opini auditor juga akan meningkatkan tingkat keyakinan yang dapat diberikan oleh pengguna laporan keuangan. Contoh pengguna laporan keuangan seperti pemegang saham dan lain-lain. Jadinya itu ada tanggung jawab auditor dan manajemen, di mana tanggung jawab ini dibagi menjadi dua tanggung jawab. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen yaitu tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, memelihara, memadai, dan membuat eh, representasi yang wajar dalam laporan keuangan pada manajemen dan bukan pada para auditor. Lalu yang kedua yaitu ada tanggung jawab auditor, di mana tanggung jawab ini itu merupakan tanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan, dan melaporkan laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sesuai dengan standar audit yang berlaku. Selanjutnya ada prosedur audit jika ketidakpatuhan telah diidentifikasi oleh auditor. Nah, prosedurnya sendiri terdapat menjadi tiga prosedur, di mana yang pertama, auditor harus memperoleh pemahaman tentang sifat dan keadaan tindakan. Lalu yang kedua, ada auditor harus membahas masalah dengan manajemen operasional dari perusahaan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir itu auditor harus mengevaluasi dampak ketidakpatuhan terhadap aspek audit lainnya. Misalnya dengan contoh, mungkin manajemen tidak patuh terhadap hal-hal audit dan juga pelaporan keuangan yang mengakibatkan pemalsuan laporan keuangan, maka auditor harus memberitahu dan mengevaluasinya. Intinya itu ada skeptisme, di mana skeptisme merupakan sikap yang cenderung meragukan atau mempertanyakan kebenaran suatu pernyataan atau klaim. Nah, di sini di dalam slide ada yaitu ciri-ciri skeptisme di mana dibagi menjadi 6 ciri-ciri. Yang pertama ada pola pikir yang mempertanyakan, lalu yang kedua ada penundaan keputusan, lalu yang ketiga ada pencarian keputusan, yang keempat ada pemahaman interpersonal, yang kelima ada otonomi, dan yang keenam dan yang terakhir itu ada harga diri. Lalu selanjutnya itu ada siklus utama dalam auditing. Nah, siklus utama dalam audit sendiri itu dibagi menjadi 5 siklus. Yang pertama ada siklus penjualan dan penagihan, yang kedua ada siklus akuisisi dan pembayaran, yang ketiga ada siklus pengkajian dan personalia, yang keempat ada siklus inventaris dan pergudangan, dan yang lima atau yang terakhir itu ada siklus pembayaran modal. Itu ada menetapkan tujuan audit. Nah, dalam menetapkan tujuan audit untuk setiap golongan transaksi, tentunya ada beberapa tujuan audit. Yang pertama yaitu tujuan audit terkait transaksi. Tujuan audit yang ini merupakan tujuan audit yang harus dipenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa transaksi tersebut dicatat dengan benar. Lalu yang kedua ada tujuan audit terkait saldo, di mana ini merupakan tujuan audit yang harus dipenuhi untuk setiap saldo akun. Lalu yang ketiga dan yang terakhir itu ada tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan, di mana tujuan audit ini berkaitan dengan pengungkapan dan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya itu ada tahapan proses audit dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada merencanakan dan merancang pendekatan audit, di mana pada tahapan ini ada dua pertimbangan utama, yaitu yang pertama yaitu harus terkumpulnya bukti audit yang cukup kompeten agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional audit, dan yang kedua yaitu biaya pengumpulan bukti audit harus seminimal mungkin. Lalu selanjutnya tahapan proses yang kedua itu ada melakukan pengujian kontrol dan pengujian substantif atas transaksi, di mana pada tahapan ini itu digunakan untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik atau tidak. Sedangkan pengujian substantifnya bertujuan untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan transaksi serta saldo akun dalam laporan keuangan. Lalu yang tahapan audit yang ketiga yaitu ada melakukan prosedur analisis substantif dan pengujian recharge saldo, di mana prosedur analisis akan menggunakan perbandingan serta berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau tampilan data-data lainnya tampak wajar dalam audit.
auditing, di mana ini akan memerlukan konsentrasi, yaitu konsentrasi oleh auditor. Lalu yang kedua lalu yang keempat dan yang terakhir yaitu ada menyelesaikan audit dan tertibkan laporan audit, di mana pada tahapan ini yaitu auditor akan melakukan penggabungan akhir yang disajikan pada saat pada saat akhir penugasan audit, yaitu saat suatu proses audit telah selesai dilakukan akuntan publik, di mana harus menerbitkan sebuah laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko audit. Yang pertama-tama itu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis prosedur risiko yang dilakukan auditor dan informasi yang mereka kumpulkan untuk memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian. Itu ada 6, di mana yang pertama itu memperbarui dan mengevaluasi pengalaman auditor sebelumnya dengan entitas. Terus habis itu yang kedua, itu ada ajukan pertanyaan kepada personel klien. Yang ketiga, periksa dokumen dan catatan. Yang keempat, amati aktivitas dan operasional entitas. Yang kelima, melakukan walkthrough sistem informasi. Dan yang terakhir itu memahami kontrol umum TI. Nah, selanjutnya itu ada mendokumentasikan sistem pengendalian. Jadi, 3 metode umum untuk mendokumentasikan sistem pengendalian internal adalah narasi, diagram alir, dan kuesioner pengendalian internal. Nah, ketiganya ini dapat digunakan secara terpisah atau dalam kombinasi, dan apapun yang digunakan sebaiknya didasarkan pada keadaan klien tersebut. Nah, ketika memutuskan untuk mengandalkan pengendalian, auditor akan mempertimbangkan hal-hal berikut yang biasanya yang pertama itu, jika melakukan pengujian, pengendalian akan meningkatkan efisiensi audit. Nah, terus yang kedua itu jika perlu melakukan pengujian karena transaksi. Terus habis itu ada juga standar audit, di mana standar audit itu ada di CAS 265 yang dimana mendefinisikan 3 tingkatan tidak adanya pengendalian internal. Yang pertama itu ada kekurangan pengendalian, yang kedua terjadinya kekurangan signifikan, yang tiga kelemahan material. Nah, pengendalian kompensasi atau mitigasi adalah pengendalian di tempat lain dalam sistem yang mengimbangi kelemahan. Auditor layanan dapat menerbitkan 2 jenis laporan, ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini tentang laporan deskripsi manajemen tentang sistem organisasi layanan dan kesesuaian desain kontrol. Nah, untuk tipe 2 sendiri, itu deskripsi manajemen atas sistem organisasi layanan dan kesesuaian desain serta efektivitas pengendalian. Nah, selanjutnya itu ada penilaian risiko pengendalian, di mana untuk risiko pengendalian pada tingkat asersi yang menjadi fokus penilaian risiko pengendalian, auditor mempertimbangkan pengendalian yang menangani risiko transaksi, di mana sebagian besar pengendalian dalam aktivitas pengendalian, serta implikasi pengendalian dalam sistem informasi dan pengendalian tidak langsung untuk asersi. Nah, penilaian risiko pengendalian ini ada namanya penilaian risiko pengendalian awal, di mana harapan awal auditor terhadap efektivitas operasional pengendalian didasarkan pada evaluasi mereka terhadap desain dan implementasi pengendalian yang teridentifikasi dalam komponen aktivitas pengendalian. Nah, jika auditor menggunakan pendekatan gabungan seperti yang ditunjukkan oleh namanya, auditor berencana untuk melakukan kombinasi pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Nah, selanjutnya itu ada uji kontrol, di mana auditor melakukan pengujian pengendalian untuk memberikan bukti apakah pengendalian, terutama dalam aktivitas pengendalian, benar-benar berfungsi sepanjang periode dan efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan atau mengkoreksi salah saji. Nah, pengendalian ini akan memiliki karakteristik berikut, di mana dirancang dengan baik seperti desain kontrolnya, terus habis itu yang sedang digunakan atau kontrol implementasi, dan mereka diharapkan beroperasi dengan andal sepanjang periode tersebut.
Nah, ketika mengembangkan prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian, auditor akan mengembangkan prosedur audit yang mencangkup penyelidikan, inspeksi, pengamatan, dan pelaporan dan mempertimbangkan hal-hal seperti bagaimana pengendalian ditetapkan pada waktu yang relevan selama periode tersebut, konsisten penerapan pengendalian, dan oleh siapa pengendalian diterapkan, atau bisa saja dengan cara apa pengendalian diterapkan. Baik, selanjutnya itu ada laporan audit tentang pengendalian internal. Nah, uraian tentang kekurangan pengendalian internal dan rekomendasi biasanya disertakan dalam laporan akhir tahun atau surat pengendalian internal kepada komite audit. Namun, perlu diingat bahwa manajemen bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dan dapat memutuskan untuk tidak menerapkan rekomendasi tersebut, di mana analisis auditor beserta tanggapan manajemen akan diberikan kepada komite audit. Nah, untuk pelaporan tentang pengendalian internal untuk beberapa perusahaan publik, akan dibahas sedikit, di mana bagi beberapa perusahaan publik, selain memberikan opini audit atas laporan keuangan, auditor juga melaporkan penilaian manajemen atas pengendalian internal. Nah, laporan tersebut itu diwajibkan oleh bagian 404B dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 yang memengaruhi perusahaan Kanada yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan Amerika atau yang mendaftar sekuritas untuk dijual di Amerika Serikat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk yang terakhir, kita akan membahas mengenai bab 10 yaitu risiko kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, fraud atau kecurangan itu adalah tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk merugikan pihak lain, baik dalam bentuk pengambilan harta benda maupun hak-hak yang seharusnya dimiliki pihak tersebut. Nah, pelaporan keuangan yang curang atau fraud itu adalah bentuk spesifik dari fraud di mana laporan keuangan itu disajikan secara tidak jujur. Ini dapat berupa kesalahan yang disengaja dalam angka keuangan atau penghilangan informasi penting yang seharusnya diungkapkan, atau tujuan utama dari tindakan ini adalah menipu pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, dan atau regulator. Nah, pelaporan keuangan yang fraud ini seringkali dilakukan untuk meningkatkan citra keuangan perusahaan secara tidak sah, seperti menaikkan laba agar saham tetap menari atau menyembunyikan kerugian agar tidak terdeteksi. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat memanipulasi laporan keuangan dengan cara menurunkan laba. Hal ini tuh dilakukan agar beban pajaknya itu jadi rendah. Nah, untuk yang selanjutnya ada fraud triangle dan manipulasi pendapatan. Nah, yang pertama akan membahas mengenai fraud triangle. Nah, di sini tuh ada 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya fraud, yang dikenal sebagai fraud triangle yang dikembangkan oleh Donald Creasy. Nah, yang pertama tuh ada opportunities atau kesempatan. Nah, fraud itu terjadi ketika ada celah atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. Contohnya, misalnya kurangnya pemisahan tugas dalam akuntansi, lemahnya pengawasan manajemen, atau akses yang tidak terbatas ke dana perusahaan. Lalu yang kedua ada insentif atau pressure. Nah, insentif atau tekanan ini tuh merupakan pelaku fraud yang biasanya tuh menghadapi tekanan atau memiliki motivasi untuk melakukan kecurangan. Contohnya itu tekanan untuk mencapai target keuangan, utang yang sudah menumpuk, gaya hidup yang berlebihan, atau ancaman kehilangan pekerjaan jika tidak memenuhi target perusahaan. Lalu yang ketiga ada attitude rationalization. Ini tuh sikap atau rasionalisasi yang dilakukan pelaku yang harus memiliki sikap atau justifikasi moral untuk melakukan kecurangan. Mereka tuh seringkali membenarkan tindakan mereka agar tidak merasa bersalah. Contohnya,
saya hanya meminjam uang ini sementara, perusahaan tidak akan rugi banyak, atau saya bekerja keras jadi pantas mendapatkan yang lebih. Nah, ketiga faktor ini tuh secara bersamaan dan meningkatkan risiko terjadinya fraud di suatu organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua ini ada manipulasi pendapatan. Jadi pendapatan ini tuh salah satu akun di laporan di neraca keuangan yang sangat rentan dimanipulasi. Bentuk manipulasinya tuh yang pertama ada pendapatan fiktif. Ini tuh pendapatan yang diakui tanpa adanya transaksi nyata. Contohnya mencatat penjualan ke pelanggan fiktif atau mencatat pendapatan dari transaksi yang tidak pernah terjadi. Lalu ada pengakuan pendapatan prematur. Ini tuh mengakui pendapatan sebelum terpenuhinya syarat pengakuan pendapatan sesuai dengan standar akuntansi yang ada di PSAK 72. Contohnya tuh mencatat penjualan sebelum barang itu dikirim atau layanan diberikan kepada pelanggan. Nah, lalu yang ketiga ada manipulasi penyesuaian pendapatan. Ini tuh mengubah angka pendapatan dengan cara tidak wajar seperti menggeser pendapatan dari periode lain atau memanipulasi akun cadangan. Contohnya tuh menunda pencatatan diskon, retur, atau garansi untuk meningkatkan laba dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya ada mengurangi fraud. Nah, untuk meningkatkan kemungkinan bahwa setiap upaya manajemen senior dalam melibatkan karyawan untuk melakukan atau menyembunyikan fraud, nah fraud segera terungkap, pengawasan itu dapat mencakup langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pelaporan langsung temuan-temuan utama oleh auditor internal kepada komite audit. Jadi, auditor internal itu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan melaporkan indikasi fraud langsung ke komite audit, bukan hanya ke manajemen senior guna menghindari konflik kepentingan. Lalu yang kedua ada laporan berkala oleh petugas etika tentang pengungkapan penganggaran. Nah, petugas etika ini tuh berperan dalam menangani laporan pelanggaran etika dan fraud serta menyampaikan laporan berkala kepada dewan direksi atau komite audit. Ini tuh membantu dalam memantau budaya kepatuhan dan memperkuat sistem pelaporan yang aman bagi karyawan. Lalu yang ketiga ada laporan lain tentang kurangnya perilaku etis atau dugaan penipuan. Ini tuh bisa melalui whistleblowing system di mana karyawan tuh dapat melaporkan dugaan fraud atau perilaku tidak etis tanpa takut ada pembalasan. Nah, adanya mekanisme ini tuh memungkinkan deteksi dini atas penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan itu dapat meminimalkan risiko fraud dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaporan keuangan. Nah, yang terakhir, ini ada dokumentasi fraud. Jadi, dalam melakukan audit, itu auditor harus mendokumentasikan berbagai hal terkait pertimbangan auditor, terutama dalam konteks fraud. Nah, berikut adalah beberapa aspek-aspek yang harus dicatat. Yang pertama ada keputusan signifikan yang dibuat selama diskusi. Ini tuh mencatat keputusan penting yang dibuat selama diskusi dengan tim audit atau manajemen terkait risiko fraud dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua, prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Ini tuh menjelaskan langkah-langkah yang diambil auditor untuk memperoleh bukti audit seperti wawancara dengan manajemen atau lokakarya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada risiko spesifik dari fraud. Ini tuh mengidentifikasi dan mencatat risiko kecurangan yang ditemukan, termasuk area yang rentan terhadap manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan aset. Nah, lalu yang keempat ada alasan yang mendukung kesimpulan. Ini tuh menjelaskan dasar pertimbangan auditor dalam mencapai kesimpulan tertentu mengenai risiko fraud dan apakah ada indikasi yang perlu diselidiki lebih lanjut. Lalu yang kelima ada hasil prosedur yang dilakukan. Ini tuh mendokumentasikan hasil dari prosedur audit yang telah dilakukan, termasuk temuan yang mendukung atau membantah adanya fraud. Lalu yang keenam ada kondisi lain dan hubungan analitis. Ini tuh mencatat kondisi khusus atau tren yang terdeteksi melalui prosedur analitis seperti anomali dalam laporan keuangan yang bisa mengindikasikan potensi fraud. Lalu yang ketujuh dan terakhir ini tuh bentuk komunikasi. Ini tuh menyimpan catatan komunikasi terkait fraud baik dengan tim audit, manajemen, komite audit, atau pihak eksternal jika diperlukan.
Nah, dokumentasi ini tuh penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar audit. Nah, sekian pemaparan review materi pemeriksaan akuntansi minggu pertama sampai minggu ke-6 yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.